Ada apa? Saya dengar dari Ustadz nih, dok. Kalau udara pagi itu masih murni gitu. Kita berangkat sholat subuh gitu kan, misalnya udara pagi itu belum terpolusi, bener nggak dok? Apa harus pakai masker juga kita kalau keluar ke masjid? Tapi jangan lupa ya, Indonesia nomor 2 di dunia jumlah pasien tuberkulosisnya. Yang bener dok. Setiap tahun di Indonesia itu ada 969.000 pasien TB baru. Setiap tahunnya 969.000, hampir sejuta. Tapi memang sekarang ini masyarakat diperlukan lebih aware untuk masing-masing. Soalnya untuk mengetahui bagus atau enggaknya setiap hari itu beda-beda terus. Jadi ya tadi dokter udah bilang, kalau kita mau keluar lihat dulu kondisi hari ini seperti apa gitu. Jangan kemudian kita terpapar setiap hari. Jadi memang berarti minimal kita pakai masker. Betul. Selain masker apa lagi untuk pencegahan? Nah, bagus nih pertanyaannya ini. Enak nih kalau hostnya pinter gini ya. Oh bisa aja Bu, saya IP-nya kecil dulu Bu. Jadi masker bukan satu-satunya. Saya kira masyarakat juga harus meningkatkan. Jadi memang kita terekspos kan, tapi kalau imunitas kita bagus, mungkin imunitas kita bisa mengatasi. Jadi masyarakat juga harus berusaha meningkatkan sistem imunnya. Sistem imun itu meningkat dengan makan yang seimbang gizinya, mungkin sayur, buah-buahan, vitamin, dan juga cukup istirahat. Jangan merokok. Kayak exercise, olahraga yang teratur, tapi jangan di luar kalau lagi merah, dalam rumah saja. Ya, dan itu berarti secara pribadi juga mesti harus ada perubahan secara pribadi juga. Iya, gitu ya? Kita kan bertanggung jawab untuk kesehatan kita pribadi. Juga, ya. Walaupun di Undang-Undang Dasar juga kan kesehatan masyarakat adalah juga kewajiban negara. Untuk menjaga. Iya. Tapi jangan lupa ya, Indonesia nomor 2 di dunia jumlah pasien tuberkulosisnya. Yang bener dong. Nomor 2. Kalau ini saya spill dikit ya. Setiap tahun di Indonesia itu ada 969.000 pasien TB baru. Setiap tahunnya 969.000, hampir sejuta. Makanya saya punya YouTube Tuberkulosis TV, IG, TikTok semua karena ingin memberi edukasi. Demikian juga di pribadi TikTok dan IG saya, Twitter juga. 900 per tahun. 969.000 kasus baru untuk tuberkulosis per tahun. Kematian 144.000. Nggak ngalahin COVID nih berarti? Ngalahin COVID malah ya? Iya. Wih. Tapi ini seperti pandemi nggak ketahuan nih berarti ya? Iya, silent killer juga. Aduh. Ada apa? Saya dengar dari Ustadz nih, dok. Kalau udara pagi itu masih murni gitu. Kita berangkat sholat subuh gitu kan, misalnya udara pagi itu belum terpolusi, bener nggak dok? Apa harus pakai masker juga kita kalau keluar ke masjid tuh? Ya, lagi-lagi kan kalau kita lihat situasi subuh itu kan nggak banyak kendaraan juga kan. Kalau memang dibandingkan pada saat sibuk di lalu lintas memang mungkin lebih baik. Tapi lagi-lagi kita lihat ini tetap harus pantau juga dulu. Harus pantau. Cuman masalahnya, ini masalah juga nih ya. Kita ngomong masalah terus ya, nggak ada solusi. Masalahnya adalah bahwa yang kita pantau itu kadang-kadang bukan real time. Oh, kadang ini data sebelumnya mungkin atau berapa jam sebelumnya gitu. Menarik juga ya. Tapi kita nggak usah discouraging itu, pokoknya minimal kita pantau. Pantau dulu lah. Nggak jauh-jauh beda barangkali. Jadi kalau mau olahraga yang outdoor mungkin disarankan sebelum matahari terbit kali ya dok? Ya masih lebih aman daripada udah jam mobil pada keluar. Iya. Oh gitu. Memang tuh udara segar ya teman-teman semua. Makanya bangun subuh gitu ya. Habis sholat tidur lagi. Habis sholat olahraga ya gitu. Sunahnya gitu. Waduh, jadi memang ini sebuah keadaan yang mesti kita ketahui teman-teman semuanya. Bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta yang ada di lapangan. Ini justru preventif buat teman-teman. Nggak juga kemudian jadi memiliki salah satu yang terkena penyakit ISPA tadi gitu kan. Iya. Yang terberatnya juga tadi udah
dikabarkan oleh dokter dan cukup mengerikan juga kalau sampai ke kanker paru-paru sih. Ya lumayan juga sih ya, bukan lumayan lagi, memang menakutkan banget. Tapi ada juga yang ingin saya sampaikan selain pribadi kita bahwa kita pakai masker, jaga kesehatan dan lain-lain. Jadi barangkali juga mungkin saatnya masyarakat mulai memanfaatkan transportasi umum supaya nggak terlalu banyak kendaraan pribadi yang beredar. Tapi di lain sisi pemerintah juga harus mengupayakan bahwa akses kendaraan umum ini mudah dan nyaman. Sekarang kan banyak tuh yang ada MRT dan ada bus yang bagus-bagus. Tapi kan itu juga belum, MRT kan juga belum banyak kan. Ada kereta apa tuh? RLT. Ya. Dan jangan-jangan gara-gara mendengar podcastnya Mas Ari ini, orang yang tadi biasanya di rumah ada 4 orang, empat-empatnya punya motor, 4-4-nya jalan pakai motor, mungkin dikurangin, boncengan aja deh lu anterin di sini. Jadi mungkin yang keluar cuma 1 motor gitu. Atau syukur-syukur, aduh jelek banget udara nih, jangan-jangan kita berkontribusi yuk naik ini aja deh, naik bus, angkot atau apa gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya. Mudah-mudahan itu jadi pala jariah itu kan. Nah, betul. Misalnya dari 4 motor yang dipakai kerja 1 motor, yang 3 dibuat narik ojek gitu. Sama aja. Yang 3 disewain. Iya, Masya Allah. Nih dok, kalau sekarang ini, kalau menurut dokter apa nih pesannya buat masyarakat? Agar kita itu ya, kondisi memang ini, karena kita juga cuma numpang tinggal ya di dunia nih kan ya. Ibaratnya, ya Allah lagi ngasih keadaannya kayak gini gitu nih. Nah, kira-kira apa nih kalau secara pribadi yang harus ditanamkan? Pertama sih, nggak usah stres. Kenapa nggak usah stres? Karena stres yang berlebihan membuat sistem imun kita turun. Itu trigger juga? Trigger juga. Sistem imunnya turun, jadi gampang sakit. Jadi kalau kepikiran itu tidak bisa turun imun tuh? Kepikiran sekali aja. Kemudian kita berubah gitu ya. Tapi jangan terus-terus mikir, ketakutan, stres. Akhirnya itu tadi sistem imunnya berkurang. Jadi pertama jangan stres, justru harus pintar, harus smart. Salah satunya terus memonitor kondisi kualitas udara di tempat kita tinggal dengan mencari tahu. Kan kita semua rata-rata punya smartphone. Iya benar. Smartphone smart itu jangan phone-nya aja yang smart, yang punya juga harus smart. Ya, benar nggak? Iya, benar. Tiap hari kita lihat nih di mana nih. Di samping yang saya sebutkan tadi, kita tetap jaga kesehatan dan kita putuskan juga setelah kita smart ngelihat kondisi status kualitas udara, kita yang nentuin. Nih gue keluar rumah apa enggak nih gitu. Bisa nggak dari rumah saja. Penting nggak nih untuk keluar? Penting nggak untuk keluar? Urgent nggak? Kalau nggak urgent banget nggak usah keluar. Tapi kalau memang urgent, pergilah keluar tapi persenjatai diri kita. Di antaranya dengan masker, bawa minum sendiri, karena kadang-kadang polusi udara bikin kita juga lama-lama mungkin kurang cairan, jadi ya hidrasi juga tubuh kita, minum yang cukup begitu ya. Oh, itu pengaruh juga ya, bawa air tuh ya, banyak minum air putih ya. Dan makannya teratur juga. Waduh, ini satu tips dari dokter yang mudah-mudahan teman-teman semua kita berdoakan terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang mungkin ada ya, apalagi ISPA dan sebagainya. Kita berapa tahun dari tahun 2020 ini diserang di udara terus. Penyakitnya tuh lewat udara, semua COVID gitu. COVID aja ada 3 jenis tuh kan. Ada 3 lapis. Dan 3 tahun lagi ya. Iya, 3 tahun. Nggak, kita ngerasa kayak 3 tahun tuh udah kehilangan waktu kan. Iya. Kayak 2020 baru kemarin gitu kan. Sekarang baru kita seneng, polusi. Baru datang lagi. Iya. Gitu. Sama terakhir kita juga harus berdoa. Benar. Karena Allah Maha Kuasa tuh bisa melakukan apa saja. Bisa saja kalau Allah ingin menyelamatkan kita, mungkin udaranya bisa dibersihkan atas kuasa Allah. Segampang itu kan, kalau mau selesai. Jadi, ayo kita juga berdoa. Itu dan berdoa juga kalau kita lah harus tembus tambah darah itu, kita hindarkan dari penyakit itu. Aduh, Masya Allah, terima kasih kita dok. Ketuk langit ya. Mudah-mudahan juga keberkahan juga turun juga nih. Betul, diberikan kesehatan. Benar.
Waduh, ini terima kasih dok waktunya dok. Sayang, terima kasih. Waduh, saya ibaratnya ini jadi mungkin jadi sumber informasi juga untuk keluarga saya juga kebetulan kan gitu. Jadi ibaratnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang banyak Insya ya. Allah, mudah-mudahan. Dan dokter ini mengutarakan juga dengan santai. Ibaratnya ini adalah masalah bersama ya dok ya. Masalah bersama yang kita bisa hadapi bersama dengan kerjasama juga. Insya Allah akan selesai permasalahan Kita ini. nggak boleh nakut-nakutin. Benar. Cuman ini aja, memberikan kewaspadaan, bukan nakut-nakutin. Jangan stres, salah satu kunci. Jangan stres. Ya, kalau yang udah sakit, udah punya penyakit nafas, jangan stres. Apalagi jangan stres ya kalau udah. Oh, itu harus lebih hati-hati lagi. Harus istilahnya tilik dirinya harus bagus ya. Jadi kalau sekarang merah, jangan keluar. Mau lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi. Kalau harus beli makanan ya pakai aplikasi aja. Aplikasi itu bawanya jangan dianginin gitu ya. Sama aja. Atau suruh anaknya Iya, yang sehat ya. Waduh, luar biasa nih. Ini info ini sangat berpengaruh untuk keluarga saya pribadi. Karena kita sering ngobrol soal warna nih kan gini. Istri saya misalnya ngasih, oh ini masih agak kuning dikit nih, boleh ke daerah sana? Enggak, ini jadi, oh ini ke daerah sini nih. Kadang-kadang ada satu daerah nih, pinggiran deket itu bisa beda dok. Misalnya kayak di deket-deket Ciledug, kemudian Bintaro udah masuk Tangerang tuh. Itu bisa beda warna, padahal tuh deket. Iya. Menurut saya sih bisa aja ada splatteran kan di situ. Bisa, gitu bisa kan. jadi. Aduh. Tapi nggak usah terlalu stres lah. Kalau masih kuning atau oranye untuk kayak Mas Ari sama istri sih masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke. Tapi kecuali ada comorbid asma tadi ya. Mudah-mudahan enggak. Kalau nggak ada ya aman. Aman, bismillah. Baik teman-teman, kalau dirasa ini merupakan bermanfaat, monggo silahkan disebar sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir, nggak usah khawatir mengenai right, monetize segala macam. Kita udah bebasin teman-teman ya. Semuanya nanti buat kita juga kok gitu. Dan jangan lupa untuk follow YouTube dokter dengan nama apa dok? Tuberkulosis TV. Tuberkulosis TV. Iya. Namanya ngeri. Karena kontennya hanya tentang edukasi tuberkulosis. Oh gitu, tentang Penyakit paru. Iya. Waduh, Masya Allah. Saya hanya edukasi aja karena saya bikin YouTube, bikin IG, bikin TikTok semuanya untuk edukasi masyarakat. Wah, bersiar Nggak juga ada ya dokter. iklan, nggak ada apa. Wih, ngeri banget ini dokter nih dakwanya. Jadi IG-nya, ini YouTube-nya Tuberkulosis TV. Iya. IG-nya Sama. sama. Iya. TikTok Sama. sama juga. Ya, tapi kalau yang punya saya pribadi, Erlina Burhan. IG, TikTok, Twitter, Erlina Burhan. Erlina Burhan. Tapi Iya. Tuberkulosis TV ini kayak Ada semacam juga edukasi. kanal dakwahnya kedokteran gitu Iya. ya. Waduh. Tapi di IG sama pribadi saya, di Twitter juga edukasi sih isinya. Sama namanya juga Erlina Burhan. Erlina namanya. Burhan. Kalau Iya. yang Tuberkulosis TV cuma TikTok, YouTube sama Instagram aja. Iya, Iya. tapi kalau yang Erlina Burhan ada Twitter, ada IG, ada juga TikTok. Wah. Edukasi juga. Yang punya masalah penyakit tuberkulosis bisa merapat juga nih. Ya, terima kasih waktunya teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.